Halo pemirsa Live Channel, kembali lagi bersama saya Dr. Alvin Nur Salim dalam acara Shalom Dok, di mana kita akan mendiskusikan berbagai isu kesehatan, tetapi tentu saja tetap kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isu yang sangat menarik, yaitu proses penuaan dan lansia, di mana semua orang pastinya akan melalui proses ini. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menua dengan sehat, penuh sukacita, dan tentu saja tetap berada di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Halo pemirsa Live Channel, kembali lagi bersama saya Dr. Alvin Nur Salim, spesialis penyakit dalam acara Shalom Dok, di mana kita akan berbicara tentang berbagai isu kesehatan yang tentunya tetap kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang isu yang sangat menarik, yaitu tentang lansia dan proses penuaan, di mana setiap orang pastinya akan menua. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menua dengan optimal, tetap sehat, dan tentunya tetap berada di koridor kebenaran firman Tuhan. Untuk mendiskusikan hal tersebut telah hadir bersama kita Dr. Theo Audianto, spesialis penyakit dalam. Apa kabar Dr. Theo? Baik. Baik ya. Ya. Gimana dok, selama ini kesibukannya? Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang ya lagi sibuk menangani orang sakit ya, terutama lagi penyakit yang lagi hits ya sekarang. Ya itulah adalah COVID dengan pandemi ini. Jadi ingat, tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Dok, kali ini kita akan membahas tentang lansia dan proses menua. Mungkin banyak pemirsa Live Channel yang bertanya sebenarnya apa sih dok definisi lansia? Mungkin batasan umurnya yang digunakan biasanya berapa? Lansia yang mau ngaku tua aja sih sebenarnya yang pertama kali. Yang ngaku tua ya? Iya. Dan itu cuman yang disalahin kalendernya. Jadi kalau kita lihat lansia itu adalah lanjut usia. Tentunya orang nggak senang juga kan dibilang lanjut usia ya. Jadi akhirnya kan kalau dibilang tua relatif. Oleh karena itu lanjut usia, jadi kan kita pakai cut off point-nya sekarang itu memang agak beragam gitu ya. Ada yang dulu bilang adalah 50 atau 55, tetapi sekarang WHO setidaknya adalah 60. Karena dinilai adalah bagaimana manusia itu masih tetap berfungsi dan bisa masih berkarya. Dan di atas itu, nanti dari data epidemiologis memang sudah mulai timbul banyak permasalahan. Nanti permasalahan-permasalahan ini yang mengakibatkan manusia-manusia yang sudah lanjut usia ini mengalami ya masalah kesehatan. Nanti yang kita akan banyak pelajarin ya, terutama yang kita akan bicarakan di kali ini ya. Ya. Jadi WHO itu sekarang mengenal antara mulai dari ya beberapa negara maju itu udah mulai masuk ke angka cut off-nya adalah di 65. Jadi 65 sampai 75 itu jadinya hanya ada yang tua tapi muda, nih tua muda gitu ya, atau ibaratnya young old gitu ya. Terus kemudian adalah yang old antara 75 sampai 85, atau yang very old nanti di atas usia 85 ke atas. Nah itu yang kategori-kategori itu karena nanti problematiknya tersendiri dari segmented usia itu ternyata problemnya juga berbeda. Yang menyangkut bukan hanya kesehatan tapi problematik yang lebih luasnya lagi gitu ya. Oke, yang itulah kurang lebih kita bisa bilang mengenai usia ya. Tapi kapabilitas manusia sebenarnya saat ini 100 sampai 120 mungkin manusia yang paling tua itu menurut Guinness Book Record, walaupun sekarang jarang ya, palingan 1 atau 2 orang, itu masih kita bisa optimalkan ketika di sana. Itu PR kita lah menjadi dokter ya. Nah tadi kan kita berbicara tentang definisi dari lansia, terus juga ada istilah geriatri nih dok. Apa sih sebenarnya beda dari lansia dan geriatri? Geriatri itu kalau lansia adalah kategori umurnya. Nah geriatri ini adalah cabang ilmu yang mempelajari permasalahan. Tapi permasalahannya khusus karena ini ada cabang ilmu dari kedokteran. Jadi ini permasalahan yang mempelajari terhadap penyakit-penyakit ya pada yang lazim terjadi karena ya dan berkaitan dengan usia lanjut. Nah, itu yang lebih banyak diketemukan. Karena populasi ini ternyata menjadi populasi yang unik. Dia akan memiliki karakteristik sendiri sehingga sebenarnya kita dream-nya adalah kita bisa menua dengan sehat. Tapi problematik itulah yang kita pelajari supaya kita bisa mencapai adalah penuaan yang sehat. Walaupun menua itu pasti. Apa sih dok yang membuat populasi geriatri itu begitu khas? Satu, mungkin apakah penyakit-penyakitnya berbeda dari populasi yang lebih muda? Ya, karena penyakit-penyakit ini berkaitan dengan tadi ya, dengan usia lanjut. Artinya kita tahu bahwa kita tidak akan hidup untuk selamanya. Walaupun keinginan ada ya. Tetapi akhirnya ternyata materi atau tubuh kita, daging kita ini memiliki keterbatasan. Nah, di balik keterbatasan ketika kita tumbuh,
maka akan sampai suatu titik yang optimal, terus kemudian kita akan menuruni. Seperti kita naik gunung dan turun gunung. Nah ini yang kita akan lihat, fungsi kita juga akan semakin menurun. Mulai dari kepala sampai kaki, nanti fungsi kita akan menurun. Nantinya kita akan diskusikan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi apa aja yang akan menurun ya. Kalau untuk segi penyakit sendiri dok, ada nggak penyakit-penyakit yang memang paling sering menyerang populasi geriatrik? Nah sekarang populasi geriatrik penyakitnya nomor 1, kalau kita yang paling gampang saja ya, mulai dari kepala. Orang tua itu paling sering diidentikan dengan apa? Pikun, salah satu. Ya, itu yang kita bilang adalah demensia. Kemudian, apalagi yang mulai payah? Kadang-kadang nafas saja sudah mulai payah ya. Jadi, mulai dia akan penurunan dari fungsi paru-parunya ya. Dan fungsi jantungnya juga. Akhirnya kita banyak juga berkaitan dengan gagal-gagal jantung di saat situ. Kemudian, mulai yang orang-orang paling takut gitu ya. Mulai fungsi ginjalnya menurun, jadi fungsi ginjalnya akan turun. Tetapi kalau kita lihat karakteristik orang tua itu adalah kadang-kadang pakai tongkat ya. Jadi itu masalah terhadap masalah rangka gitu, otot dan rangka atau kita sebutnya adalah muskuloskeletal. Kita akan mulai ototnya mengecil, nanti tulangnya rapuh, sendi-sendinya bermasalah, mengalami peradangan, pengapuran. Dan inilah yang gambaran-gambaran ini yang memberikan gambaran penyakit-penyakit tua ya, atau kadang-kadang tua itu identik dengan mereka yang tua renta atau tua rapuh ya. Jadi tadi Dokter Theo menjelaskan sebenarnya banyak ya penyakitnya dan sepertinya cukup kompleks karena melibatkan banyak organ. Melibatkan banyak organ. Semua organ itu akan mengalami penurunan di mana dia mulai mengalami disability yang tadinya mampu menjadi tidak mampu sehingga ada hendaya dalam melakukan hidup sehari-hari. Ini akan kita menjadi karakteristik daripada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penuaan ya. Adakah penyakit-penyakit yang terjadi di populasi geriatri tersebut bisa dicegah dari usia muda? Misalkan 20-30 tahun gitu mungkin sudah bisa dilakukan? Tentunya. Sekarang kan kita bahkan bukan hanya di usia muda, bahkan ketika tumbuh kembang, mulai dari anak-anak, ya bahkan dari balita gitu ya. Bahkan dari kehamilan sebenarnya, potensinya kita akan sana. Sehingga dia akan tumbuh menjadi adult yang optimal. Ketika dia adult yang optimal, nah disinilah tahap untuk pemeliharaan. Sehingga kita tidak melakukan kesalahan dalam hidup. Disinilah yang kadang-kadang, kalau dalam konteks kekristenan, di sini kita memerlukan adalah hikmat ya, dalam memelihara hidup-hidup itu. Ketika kita memiliki, disitulah kita harus menjaga. Dan disinilah kita mulai menjaga daripada fungsi otak kita, fungsi jantung kita, fungsi paru-paru kita, gitu ya, fungsi ginjal kita, fungsi otot kita dan rangka kita, supaya kita masih tetap bisa berkarya. Tanpa itu semua, kayaknya niscaya kita akan sulit mengalami gangguan ya. Oke, kira-kira ada nggak dok tips praktis yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemirsa Live Channel dari muda mungkin untuk bisa mencegah terjadi penyakit di usia tua? Oke, nomor 1 kita itu yang membuat kita jadi manusia adalah sebenarnya kita memiliki akal budi. Otomatis kita harus melatih akal budi kita. Semakin banyak kita tahu gitu ya, semakin banyak kita belajar, semakin sulit kita untuk menjadi lupa. Jadi akhirnya kayak pohon yang besar gitu ya. Kalau kita tumbuh dengan sangat rindang, walaupun pohon itu akan gugur, tetapi pohon itu masih tetap rindang di masa tuanya, seperti pohon beringin gitu ya. Nah kadang-kadang gambaran demensia adalah seperti itu ya. Jadi karena yang bakalan ada bagian-bagian yang akan gugur gitu ya, daun-daunnya. Saat itu adalah saat kita untuk membuka pemikiran kita dan menumbuhkan carang-carang daripada ranting-ranting itu dan kita juga berbuah banyak di situnya. Nanti gambaran yang seperti itu. Kedua adalah tubuh kita. Nah, tubuh kita itu ketika kita tumbuh, otomatis kita harus menjaganya. Apakah ini yang disebut namanya adalah bahasa Indonesia indah sih sebenarnya. Olahraga. Raga adalah tubuhnya. Kalau kita mengolah raga kita, maka kita akan mencapai pada suatu titik ya, di mana juga akhirnya tujuannya bukan hanya performa, tapi kita adalah untuk mempertahankan fungsional, jadi kapasitas kita. Sehingga kapasitas kita akan menjaga kita tetap sehat dan fit. Nah di sini yang kita harus jaga ya. Dan untuk mensupport itu hari demi hari, kita haruslah juga makan makanan yang sehat ya. Ya kemudian setelah itu juga kita harus juga mengupayakan istirahat. Nah istirahat itu yang harus juga seimbang antara kita berkarya dan kita tidur. Oke, jadi menarik banget. Jadi Dokter Theo tadi menyebutkan bahwa ada beberapa hal untuk menurunkan resiko kita untuk menjadi sakit di usia tua. Tadi kita mulai dengan hikmat ya dok. Niat, hikmat, lalu juga jangan lupa olahraga, istirahat yang cukup dan juga perhatikan makanan. Gitu ya dok ya? Ya, disitulah sebenarnya lansia itu akan menemukan satu ya, rasa kebebasan.
Dokter Theo, mungkin Ya. yang banyak orang-orang juga penasaran adalah terkait gejala penyakit. Karena banyak yang mengatakan bahwa usia tua atau pada mereka populasi geriatri, penyakit-penyakit yang terjadi itu tidak menunjukkan gejala yang khas. Betul, Mungkin betul. bisa diberikan penjelasan dan contoh konkret kira-kira bedanya gimana sih, Dok? Baik, ini yang seringkali ditemukan ya. Jadi kadang-kadang orang itu sudah terlampau sakit atau terlampau rapuh, baru dia datang ke dokter. Oke. Apalagi orang tua itu di Indonesia ya, terutama nggak mau nyusahin anak. Jadi akhirnya mereka jarang mengeluh, walaupun keluhan sudah banyak. Nah ini harus hati-hati sekali bagi generasi muda atau cucunya atau kita jadi anak gitu ya. Harus memperhatikan ketika orang tua itu mulai mengalami gangguan ketika dia melakukan aktivitas sehari-hari. Sebelumnya dia masih bisa pergi ke WC sendiri, tapi sekarang mulai terbatas. Sebelumnya dia biasanya pergi keluar, bisa berjalan dengan sendiri gitu ya. Sekarang mulai agak sulit, atau dia mulai nggak mau. Jadi biasanya kita akan lihat dari aktivitas. Begitu ada perubahan pola aktivitas, ini adalah suatu hal yang kita harus amati. Kedua, komunikasi. Ketika kita berkomunikasi, kita masih bisa nyambung, oke. Tapi begitu kita ngomong, sudah mulai nggak ada nyambung, ini harus mulai hati-hati ya. Dan kemudian yang lebih ketika lansia itu sakit, mau menjadi sakit gitu ya. Ini yang udah tahap sebelum dia rapuh. Kalau rapuh ya tadi, dia mulai gangguan aktivitas, mulai lambat, mulai kadang-kadang ya, tanda kutip nih yang paling gak enak, lemot gitu ya. Dalam kita lemah, otaknya menjadi lemah dalam menanggapi gitu ya. Dan berikutnya adalah gangguan nafsu makan. Ya, dia mulai nggak mau makan. Biasanya dia suguhin makan, diajak makan dia mau, sekarang malah dia nggak mau. Berubah appetite-nya gitu ya, berubah nafsu makannya. Berikutnya adalah kadang-kadang yang kita sering kali nggak dilihat karena sering kali adalah lansianya tidak tidur sama kita. Dia tidur sama pasangannya kalau masih ada, atau dia tidur bersama dengan caregiver-nya. Ya. Jadi ini gangguan pola tidur. Di saat tidur, dia malah bangun. Di saat pagi kita mestinya menyapa, dia harusnya melakukan aktivitas. Biasanya orang tua itu udah kayak punya rutinitas. Oke. Ya, jadi kayak bangun pagi lalu melakukan apa. Itu ada perubahan di situ aja dan ketika siangnya dia malah gampang untuk tertidur. Itu hati-hati. Itu biasanya ada lansia yang mengalami mulai adanya gangguan kesehatan ya. Dan kita harus lihat nih, jadi gambaran di karakteristik dari geriatrik itu belum tentu sampai menjadi sakit, tetapi sudah mulai ada sindroma. Jadi sindromnya yang kita kenali akan jadi sindroma kerapuhan. Mulai dari fit and robust, pre-frail, sampai ke arah frail. Jadi disitulah yang jadi mulai rapuh jadinya. Dia akhirnya kemudian, nah kalau penyakit itu adalah sesuatu yang kita bisa diagnosa. Ya akhirnya tadi yang saya sudah katakan, berbagai itu yang punya nama macam-macam itu. Ya, jadi menarik banget sepertinya yang tadi Dokter Theo bilang bahwa mungkin kita sebagai yang jaga caregiver anaknya atau cucunya harus lebih peka. Betul, Ya, Dok. betul. Karena kadang kalau kita tinggal bersama nenek atau kakek, kadang kita tuh kayak jadi acuh tak acuh, jadi kurang peka dan mungkin melihat Ya antara dua sih, antara acuh nggak acuh atau memang kadang-kadang kita Tidak terlampau menyadari. care, terus kemudian juga kita terlampau subjektif. Artinya di Oke. sini terus subjektifnya. Jadi kita tidak memiliki objektif. Yang saya katakan tadi adalah penilaian yang sebenarnya menjadi bisa salah satu parameter ya untuk Iya. kita menjadi lebih objektif. Lebih peka, lebih memperhatikan dan berusaha mungkin lebih objektif. Betul. Karena memang perubahan-perubahan sedikit sudah bisa mulai terlihat Ya. sebelum benar-benar jatuh ke kondisi Ya. yang lebih berat ya, Dok ya. Dan itu yang kadang-kadang saya tanyakan kepada pasien detail. Sebenarnya kemarin itu si oma atau si opa masih bisa lakukan apa. Lalu hari ini dia tidak bisa melakukan apa dan mulai kapan. Nah itu Oke. detail time-nya yang kita Yap. perlukan. Benar. Oke, tadi mungkin kita berbicara kan tentang perubahan secara fisik ya, Dok Iya. ya. Kalau tapi Dokter Theo tadi sudah menyinggung sedikit bagaimana sih perubahan-perubahan psikologis, Nah. perubahan-perubahan sikap gitu pada pasien geriatrik. Nah perubahan sikap itu mulai dari yang ringan sampai yang berat ya. Jadi pertemuan yang ringan biasanya ini adalah masalah memori. Memori itu yang paling akan terdampak sekali adalah memori jangka pendek. Oke. Jadi kadang-kadang mulai lupa-lupa tuh terhadap sesuatu hal yang sudah dia lakukan. Apalagi suatu hal yang sifatnya adalah rutinitas. Seperti misalnya taruh kunci, ya, buka pintu, tutup pintu, sudah makan atau belum, sudah mandi atau belum. Kadang-kadang dia lupa di situ. Oke. Tetapi memori-memori jangka panjang itu akan terlalu ingat gitu loh. Nah itu yang mulai. Terus kemudian mulai ada gangguan perilaku ya dengan kepribadian. Dia lebih banyak diam, murung atau bukan murung ya sebenarnya dia diam gitu loh. Tapi ini berkaitan sih memang berdampak ini gangguan psikologisnya antara
Apalagi sekarang di masa pandemik ya, terutama lansia itu karena kita tidak mau mereka itu terpapar COVID-nya dan terinfeksi, otomatis mereka akan masuk ke dalam dunia yang terisolasi. Dan mereka itu adalah bukan generasi milenial yang biasa menghadapi dengan menggunakan gadget, lalu dia akan bisa berinteraksi dengan orang. Tetapi mereka itu butuh adalah interaksi yang tatap muka, ketemu langsung, ngobrol di meja makan. Tapi itu dia nampaknya tidak lagi mereka bisa dapatkan. Sehingga stimulasi untuk sosialnya itu menjadi turun. Ya, jadi kualitas mereka akan turun sehingga kadang-kadang mereka lebih diam. Terus kemudian kalau ditanya, apalagi belum mereka itu yang biasanya ada baca koran, sekarang koran adalah bentuknya lebih banyak dalam digital. Nah itu yang belum tentu mereka akan bisa menggunakan gawai gitu ya, gadget dan yang lain-lain gitu loh, komputer. Itu akan berdampak sekali kalau mereka hanyalah bisa mempergunakan teknologi-teknologi yang konvensional karena ini sudah sangat berubah sekarang ini. Benar. Menarik sekali ketika Dokter Theo bilang bahwa ada beberapa perubahan psikologis, kognitif, mudah lupa, tetapi sebenarnya banyak mungkin pemirsa live channel atau kita yang merasa bahwa udah tua, mungkin pikun dari sesuatu yang biasa, itu berarti udah tua. Padahal itu bukanlah sesuatu yang biasa, itu pertanda sebuah penyakit, ya gitu ya. Terus mungkin ada nggak dok tips bagaimana agar kita bisa mencegah terjadinya penurunan kognitif yang terjadi di usia tua? Penurunan kognitif satu sebenarnya pada dasarnya kita percayalah bahwa orang itu bertambah dewasa, bertambah tua itu adalah kebijaksanaannya. Sehingga mereka masih memiliki harga diri dan value-nya, dia akan tetap bisa memberikan kontribusi ya. Jadi artinya proses berpikirnya masih tetap dihargai. Nah orang tua itu seringkali kan menasehati, ketika dia masih berpikir akan jangka panjang, akan berpikir masih ada sesuatu, disitulah dia memiliki nilai tambahnya. Sehingga ketika dia masih akan aktif, disitulah sebenarnya lansia itu akan menemukan satu ya, rasa kebebasan. Ya. Terisolasi itu terengut kebebasannya. Kemudian kreativitas. Sehingga kadang-kadang ketika dia akan memfokuskan kepada dirinya sendiri, ketika dia tidak lagi memikirkan orang lain, dia akan berpikir dan melihat dan mencermati kehidupannya, itu akan menjadi sesuatu hal yang menurun. Sehingga hidupnya itu bukan lagi dipenuhi dengan rasa bersyukur, tapi malah menjadi kekhawatiran. Nah, anxiety dengan depresi itu adalah menjadi suatu pitfall ya. Jadi jurang untuk menjadi turunnya kemampuan kognitif kita ya, dengan kemampuan fungsi luhur kita. Akhirnya menjadi lebih iritasi, mudah tersinggung, marah-marah, diam, depresi, terisolasi. Nah, itu yang seringkali kita mungkin akan berhadapan sendiri ya, mungkin dengan tante kita, oma, om, opa gitu, yang akan terjadi akan seperti itu. Jadi satu hal penting banget tadi Dokter Theo menjelaskan bahwa salah satu cara untuk menjaga kognitif mungkin kakek kita, nenek kita adalah dengan memberikan rangsangan kognitif. Kita temenin, jangan diisolasi. Kan kadang mungkin kita sibuk dengan kegiatan kita sendiri, tapi perlu diingat bahwa ternyata kita tidak boleh meninggalkan orang-orang rumah, khususnya yang sudah tua. Justru mereka lah yang paling membutuhkan atensi. Betul. Karena kadang-kadang hubungan di antara keluarga sendiri kan belum tentu adalah hubungan yang sangat erat ya. Apalagi sibling. Terus kemudian juga suami istri. Dan biasanya kadang-kadang kita akan temukan di mana lansia itu udah kehilangan suami atau istrinya sendiri gitu. Dia akan decline tuh dengan cepat karena merasa hidupnya itu biasanya udah sama istrinya. Tapi ketika dia dipindahkan ke rumah anaknya, itu bukan rumahnya dia. Dia serasa seperti numpang gitu ya. Jadi harga diri mulai turun. Nah itu dia nggak merasa feel at home. Gitu. Sebenarnya kan kita mau jadi lansia itu adalah kita sudah akan menuju kepada suatu titik di mana sebenarnya titik itu adalah rumah Bapak gitu kan. Tapi kalau kita nggak menemukan rumah dan juga kita tidak terbiasa dengan mempersiapkan hidup kita bahwa kita akan hidup bersama dengan anak-anak kita kemudian harinya, itu maka ya lebih emosional jadinya ya, lebih gampang teriritasi jadinya. Itu yang salah satu sih, yang masalah emosional jadi masalah kognitif, dari fungsi luhur yang itu jadi kompleks lah. Iya, awalnya mungkin sesuatu yang sederhana dari sekedar tidak memberikan atensi atau rangsangan kognitif, tapi bisa berdampak sesuatu yang besar ya dok. Ya. Yang menjadi berat ya bagi kita ya, karena dia sepertinya bukan menjadi papa yang seperti dulu lagi. Ya dok, jadi penyakit yang terjadi di usia geriatri biasanya sangat kompleks. Tetapi ada nggak dok mungkin hal-hal yang bisa dilakukan
oleh orang-orang untuk mencegah terjadinya timbulnya penyakit tersebut? Tips-tips praktis yang bisa dilakukan. Ya, tadi kan seperti yang kita bilang, kita harus menjaga nih apa yang kita miliki sekarang ini ya. Ketika kita masa muda, seringkali kita kurang bijaksana. Ya. Sehingga kadang-kadang kita dalam menghitung hari itu, kita melewati hari itu karena kita masih memiliki. Jadi seperti Musa yang bilang lah kadang-kadang, ajarilah kami dalam menghitung hari-hari, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah ini adalah kebijaksanaan yang sebenarnya sekarang, terima kasih banget ya, karena banyak juga pakar-pakar yang sudah kita sama-sama belajar juga ya, pas lagi di kedokteran adalah, itu di dalam satu sisi adalah kesehatan. Jadi kita menjaga adalah kesehatan sebagai modalitas kita. Tetapi yang penting adalah sebenarnya fungsi daripada kehidupan kita, kualitas daripada hidup itu sendiri gitu loh. Di mana kita menemukan makna dan memberikan makna kepada orang-orang lain. Ya satu tadi kita akan, hidup itu memang perlu kita makan. Hidup itu perlu kita dalam melatih raga kita, olahraga. Hidup itu perlu kapan kita harus melakukan dan beraktivitas, dan kapan kita akan istirahat. Kita kan menemukan keseimbangan di dalam hidup itu. Hidup itu perlu ketika kita mencari apa yang kita ingin cari. Tapi hidup itu juga perlu dalam kita harus berbagi pada satu sama yang lain. Disinilah kita akan menemukan value. Ketika di situ adalah tubuh, jiwa, dan rohnya, maka dia akan memberikan kemaknaan menjadi suatu kesatuan, di mana dia adalah menjadi sosok orang yang tetap berharga, bukan hanya di mata Tuhan, tetapi di mata keluarga dan di mata masyarakat. Ya, jadi menarik banget. Tadi Dokter Theo menyebutkan bahwa seringkali kita melewati hari-hari for granted. Karena kita tuh ya kita beranggapan bahwa kita masih memiliki hari yang banyak. Ya, harinya bagaikan chronological ya, atau kronos saja ya, tanpa melihat adalah perpotongan atau jadi kairos ya. Oke, dan tanpa kesadaran pentingnya hari itu, kita jadi melewatinya tanpa value-value atau tanpa nilai-nilai. Betul. Kita tidak menghargainya. Mungkin kalau kita memiliki pandangan yang penting terhadap hari, waktu, mungkin kita bisa berupaya lebih untuk menciptakan kehidupan yang lebih optimal sebenarnya dan lebih berkualitas gitu. Terus kalau dari sisi iman Kristen, sebenarnya bagaimana cara pandang kita seharusnya terhadap hidup ini, Dok? Agar kita bisa menua dengan optimal, kita bisa embrace the aging process. Kalau saya lihat yang tadi saya bilang, inspirasi saya adalah Musa sebenarnya. Musa itu adalah orang yang dipakai dan dipanggil untuk berkarya. Itu di masa lanjut loh. Itu di segmen ketiga dalam kehidupannya dia, 80 tahun. Siapa yang mau memimpin di usia 80 tahun? Itu yang kita bayangkan. Dan panggilannya adalah suatu panggilan yang keras dan berat gitu loh. Bagaimana dia akan merasakan dan menjaga tubuhnya untuk bisa melewati padang belantara itu. Dan ini adalah kuncinya adalah berjalan bersama Tuhanku. Ya di situ ya. Dan benar-benar memaknai hari demi hari bersama dengan Tuhan. Ketika itu kita lihat dari pola makanan. Makanan yang saat itu Tuhan menghadirkan dengan mana dan burung puyuh. Itu adalah walking daily, day by day ya. Jadinya artinya rasa hari demi hari bersyukur. Kemudian juga ketika tidak ada air di situ, kita berdoa, kita memohon adanya air, penyertaan Tuhan dalam bentuk tiang awan, tiang api. Sampai terakhir yang dia menatap di akhir itunya, dan doanya Musa. Salah satu yang tadi yang kita seringkali doakan adalah, ajarilah kami ya menghitung hari-hari kami supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Adalah merasakan bagaimana kehidupan kita bersama dengan Tuhan dan menatap ke tanah perjanjian itu. The place we call home with the Father. Ya, jadi penting banget tadi untuk bisa menua dengan optimal. Tadi Dokter Theo menyebutkan bahwa kita harus kembali ke Sang Pencipta. Kita harus percaya dan memusatkan Tuhan dalam setiap hidup kita ya, Dok ya. Karena kita harus percaya bahwa ada providence, bahwa kita hidup di dalam naungan dan proteksi dari Tuhan. Mungkin itu sisi dari si yang mengalami usia tua. Nah, lalu bagaimana peran si orang-orang yang berada di sekitar? Misalkan saya terhadap kakek nenek saya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka menua dengan optimal? Seringkali kadang-kadang kita melihat orang tua itu adalah orang yang mulai decline. Yang kita tidak terbiasa adalah melihat ketika mereka menjadi frail. Tetapi di situ ada independensi. Dan masih ada nilai value yang kita menghargai mereka. Walaupun ketika kadang-kadang kemampuan fisik mereka sudah mulai turun. Ya ketika papa saya mulai mengalami demensia, di situ kadang-kadang
yang menjadi berat ya bagi kita ya. Karena dia sepertinya bukan menjadi papa yang seperti dulu lagi. Tapi menerima keberadaan itu dan kita tetap mau menjaganya, termasuk dalam fungsi demi fungsi, ya disinilah kita sendiri belajar untuk bijaksana gitu loh. Mana yang kita bisa rubah, mana yang kita bisa tambahkan, dan mana yang kita harus bisa terima sebenarnya. Nah sekarang ya ada baiknya kadang-kadang kita sendiri, walaupun saya sebagai dokter gitu, kalau nanganin papa selalu saya akan bawa adalah kepada dokter yang bisa melihat itu dengan lebih objektif. Jadi kita akan lihat sebenarnya mana yang bisa berikan nilai tambah, mana yang kita bisa perbaiki. Lalu apa yang kita bisa melakukan kepada mereka adalah relasi dengan kita saling tetap untuk mengasihi. Nah saat ini adalah rasanya interaksi kita dengan orang tua dibatasi oleh prokes ya. Jadi kita tetap aja bentuk kita mematuhi prokes adalah bentuk kita juga dalam mengasihi mereka. Tetapi interaksi itu yang kadang-kadang seringkali bukan hanya sejauh Zoom, tapi sejauh doa mungkin. Karena kita terbatasi oleh ruang dan waktu. Nah kita mulai menghargai bahwa pertemuan demi pertemuan, ruang menjadi ruang, waktu menjadi waktu itu menjadi sesuatu hal yang indah di masa-masa yang ini. Karena kita juga nggak tahu ketika kita menghadapkan dengan orang tua kita, atau orang yang kasih kita, kakek kita, engkong kita, nenek kita itu, ada berapa lama kita akan bisa menikmati waktu bersama dengan mereka. Oke, jadi penting banget interaksi dan juga jangan lupakan doa. Ya kirim doa, mungkin kalau tidak bisa bertemu secara langsung, mungkin kita bisa menitipkan nama mereka di doa kita ya dok ya? Iya. Oke, terus mungkin sebelum kita akhiri, Dokter Theo, mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa live channel, bagaimana menua dengan optimal, bagaimana kita bisa embrace the aging process, dan bagaimana kita bisa menemani mungkin kakek nenek kita agar mereka bisa menua secara optimal. Nomor satu, setiap kita akan menua. Dan kita harus menghargai waktu demi waktu. Saat ini jika Anda belum tua, maka saatnya untuk kita memikirkan kekinian dan kekekalan. Kita akan berlalu dan waktu itu menjadi nilai atau harta yang sangat berharga. Baiklah kita hiduplah menjaga momen demi momen. Kita menghargai waktu demi waktu. Kesehatan kita mulai dari sekarang yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kita akan mulai menyadarinya betapa berharganya itu ketika kita mulai kehilangan. Saatnya kita untuk berbijaksana dan kita menjaga apa yang kita miliki dan bersyukur untuk apa yang kita masih bisa lakukan. Ya, terima kasih Dokter Theo atas penjelasannya. Jadi banyak sekali informasi yang sudah kita dapat pada episode kali ini. Pertama, bagaimana kita bisa menua secara optimal, kita tetap harus mengandalkan Tuhan, dan juga untuk orang-orang di sekitar orang tua tersebut, bahwa kita juga memiliki peran untuk bisa menghantarkan orang tua agar bisa menua secara optimal, penuh sukacita, dan tetap berada di koridor kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian berakhir sudah episode Shalom Dok kali ini. Saya Dr. Alvin Nur Salim dan Dr. Theo undur diri dulu. Sampai jumpa.